Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup ini, kita dapat mengetahui apa-apa saja sih yang termaksud dalam ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, di sini kita akan masuk pada pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri yang kecil, pasti memiliki beberapa ciri-ciri yang sama. Walaupun memiliki bentuk dan organ yang berbeda-beda, namun tujuan akhir dari setiap organ tersebut bisa jadi sama. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita yaitu antara lain, yang pertama, memerlukan makan dan minum. Untuk bertahan hidup, kita semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Bukan hanya manusia atau hewan, tanaman hingga bakteri juga pun butuh makanan dan minum. Bila ingin bertahan hidup, makan dan minum adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Dengan makan dan minum ini, makhluk hidup bisa melakukan pertumbuhan hingga pergantian sel tubuh yang mati atau rusak. Yang kedua yaitu bernapas. Bernapas merupakan suatu proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipecahkan oleh oksigen, dan oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh, dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan suatu aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bukan hanya dilakukan oleh hewan atau manusia, tetapi tumbuhan hingga bakteri juga bisa melakukan suatu pergerakan dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami suatu pertumbuhan dan juga berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran dan tinggi ataupun berat. Bukan hanya manusia yang dapat mengalami pertumbuhan tersebut, tetapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhannya. Selain tumbuhan, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh suatu keturunan. Adapun cara berkembang biak bisa dengan melahirkan, bertelur, bertunas untuk tanaman. Yang kelima adalah iritabilitas. Iritabilitas ini merupakan suatu sikap makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan yang diterima. Dari rangsangan yang diterima itu, setiap makhluk hidup akan memiliki suatu kemampuan dalam menanggapinya yang berbeda-beda. Ada jenis-jenis rangsangan yang akan diterima oleh makhluk hidup dari cahaya, air, suhu, sentuhan, suara, bau, ataupun makanan. Contohnya manusia, refleks
refleks menutupkan mata saat ada sorotan lampu yang mengenai wajahnya. Hal itu merupakan suatu tanggapan dari rangsangan dalam bentuk cahaya. Atau pada tumbuhan misalnya, yaitu pada tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya saat disentuh. Untuk menanggapi rangsangan ini, setiap makhluk hidup dibekali dengan indera khusus, seperti manusia yang memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan masih banyak lainnya. Yang keenam yaitu menyesuaikan diri. Pada lingkungan, dalam kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi ini dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup di habitat atau tempat tinggalnya. Salah satu contohnya yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang sempit seperti kaktus, atau tumbuhan yang hidup di wilayah lembab akan memiliki daun yang lebar dan tipis seperti tumbuhan semanggi. Yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri berupa selalu mengeluarkan zat sisa atau sering juga disebut dengan ekskresi. Zat sisa ini berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, proses ini merupakan zat sisa, atau tentunya tubuh harus mengeluarkannya agar tidak menumpukan dan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa ini biasanya dalam berbagai bentuk, seperti zat sisa dari proses oksidasi yang berupa uap air dan gas karbon dioksida yang dilakukan oleh hewan dan manusia, sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan juga tetesan air dari proses respirasi. Ada juga zat sisa yang berbentuk keringat dan urin yang terjadi pada tubuh manusia ataupun hewan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Ibu akan menyimpulkan apa-apa saja sih pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita tadi belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang mana dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ini kita dapat mengetahui apa-apa saja ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita, dan Ibu berharap kepada kalian semua agar lebih giat lagi belajar di rumah ya, dan jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.